Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya mendatangi sebuah pameran lukisan. Masih kelompok KPJ ya? Bukan? Kelompok apa ini? Oh, oke. Saya langsung saja bertanya kepada dedengkot kelompok ini. Kelompok apa ini, Mas Daniking? Oke. Ini ada dua kelompok yang kolaborasi, satu kelompok dari Singapura, 517, dan kelompok atau grup dari Indonesia, K-Project namanya. Oke. Ini sebetulnya seperti apa ini pameran yang ditampilkan mulai sudah berapa lama nih? Pameran ini berlangsung, pembukaannya tanggal 7 kemarin, akan selesai di tanggal 21 Mei besok. Ya, di Jogja Galeri Alun-Alun Utara Jogja ya. Ya, Alun-Alun Utara Jogja. Ya. Bisa dijelaskan Mas, seperti apa pameran ini? Ini pameran tuh bertajuk atau berjudulnya Texture Evolution. Jadi Texture Evolution ini lebih kepada sebuah tema yang bisa mengikat semua peserta, di mana tema personal, tema-tema pribadi bisa terungkap dengan baik, tapi media atau teknis yang dipakai, yang digunakan itu semuanya mutlak harus ada atau mengandung unsur tekstur. Tekstur ya. Jadi Texture Revolution ya. Texture Evolution. Evolution ya. Evolution. Jadi evolusi tekstur ya. Betul. Ya, memang selama ini pelukis tekstur itu sangat penting itu ya. Dalam sebuah kanvas itu. Seperti apa itu? Bisa dijelaskan lebih banyak lagi? Kalau berbagai macam tekstur kan bisa nanti dilihat dengan seksama. Ada tekstur semu, misalkan punyanya Andi Wahono, lalu ada M. Andi Dwi, itu dia memakai tekstur semu. Ada tekstur yang kayak tempelan atau kolase itu ada di Deddy Supriyadi. Bahkan kalau yang di teman-teman Singapura, mereka menggunakan tekstur dengan cara yang cukup cukup bertahap, di mana ketebalan tekstur yang mereka tampilkan itu lebih nilai tersendiri lah ketebalannya itu teman-teman Singapura mereka menggunakan layer by layer sampai akhirnya tekstur mereka sangat terlihat tebal, sangat kuat ya, kuat dan tebal. Bahkan kadang disebut boros cat itu ya. Boros cat itu. Kalau di karya saya, karena memang tidak semuanya karya saya tuh sebelumnya memakai tekstur, jadi sebuah evolusi atau sebuah tantangan challenging sendiri buat saya. Akhirnya ada beberapa elemen tekstur yang saya olah, saya kreasikan menjadi sebuah point of interest ya, pusat perhatian dari lukisan yang saya buat. Ya, saya cukup tertarik dengan tema ini, tekstur evolution. Padahal sekarang ini kan di zaman revolusi Mas. Termasuk media kan sekarang sedang terjadi revolusi media ini. Dari media yang konvensional, televisi, termasuk surat kabar, sekarang ke media sosial ini. Ini menurut Anda, kenapa Anda malah justru tertarik ke evolusinya itu? Karena mungkin kita sedang tidak mencoba untuk menetralkan sebuah tema di mana ada dua negara dengan perbedaan culture, politik, kebudayaan, agama, ras, banyak sekali ya. Ketika tema-tema yang lebih spesifik tentang evolusi itu, berarti bagaimana kita tekstur evolusi maksudnya, evolusi tekstur itu bagaimana masing-masing seniman punya interpretasi lalu juga punya implementasi yang tepat guna, di mana tekstur itu menjadi media pembelajaran yang baru, atau bisa jadi juga media yang bisa melebihkan dia menjadi seorang yang lebih expert ya, lebih ahli. Nah, jadi evolusi di sini cukup luas makna dan kajiannya, tapi yang paling utama ketika
bahasa tekstur, teknis tekstur dipakai sebagai pemersatu Ya, ya. dalam pameran ini. Di antara dua negara gitu. Di antara dua negara, di antara 20 seniman yang terlibat, semua dipastikan menggunakan tekstur. Terakhir Mas, harapan Anda ketika Anda melakukan seperti ini, apakah nanti ada follow up-nya, termasuk mungkin ada semacam diplomasi kebudayaan di antara dua negara, atau di antara paling tidak di antara anggota senimannya itu seperti apa? Jadi ini bisa dianggap sebagai pilot project buat CAP project saya ini. Karena insya Allah tahun depan saya dengan kelompok dari Filipina. Justru menariknya di sini adalah borderless itu batas garis yang mungkin kalau buat kami para seniman itu tidak ada. Tanpa batas ya. Tanpa batas. Nah, kalau misalkan saya nanti bisa merangkul teman-teman seniman dari Asia Tenggara dulu target saya. Mungkin kemarin sempat ada diskusi kita pakai nama Son of Asia gitu ya. Lalu mereka coba untuk menempatkan saya sebagai presidennya di sana. Jadi saya pikir kalau ini bisa berkelanjutan, tentunya ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk bisa teman-teman lainnya bagaimana borderless itu di kalangan kita para pekerja seni atau artis ini. Seharusnya kita memang memanfaatkan itu. Kita bisa dengan modal yang kita punya, dengan kemampuan yang kita punya, negara-negara yang tadinya kita anggap tidak bisa terjangkau, tidak bisa tersentuh, ternyata dengan seni itu malah kita bisa sangat akrab bisa sangat akrab dan sangat mudah untuk mengakses. Oke, terima kasih Mas Dhani. Nanti lain kali kita ketemu lagi. Yap. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho, sampai jumpa.